Pejabat AS menemukan indikasi jika Rusia membantu memberikan informasi kepada intelijen Iran untuk menyerang aset-aset militer Amerika. Lalu apa dampaknya jika Rusia turut membantu Iran? Apakah hal ini akan berdampak perang semakin dahsyat? Kita bahas bersama Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib, dan mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Profesor Hamid Awaludin. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Oke, saya ke Prof. Hamid dulu ya. Prof. Hamid, dua pejabat AS temukan ada indikasi bantuan Rusia untuk intelijen Iran. Seberapa valid informasi ini? Saya kira juga valid. Sedangkan orang tidak berperang saling memata-matai, apalagi dalam perang. Pertanyaan yang relevan mungkin adalah apa urgensi dan kepentingan Rusia menyuplai informasi ke Iran? Itu pertanyaannya, bahwa ada saling memata-matai pasti. Dalam keadaan damai saja orang saling memata-matai kan, apalagi kalau negara besar. Ya. Karena spy on itu adalah sebuah mekanisme pertahanan, mekanisme penyerangan. Jadi dalam hubungan internasional yang namanya spy on atau espionage itu lumrah sekali kejadiannya. Nah, tapi Prof. Hamid tadi juga kalau kita dengarkan pernyataan dari Trump, dia juga kayak seakan menolak untuk menjawab serius atau menjawab detail pertanyaan soal ini sebenarnya bentuk apa? Menjaga hubungankah atau ada indikasi lain Anda baca? Dia takut kalau diakui bahwa dia kecolongan. Ya kan? Kecolongan. Karena kan Amerika selalu mempersepsikan diri CIA itu jago kan? Kalau dia akui itu berarti dia kecolongan karena pangkalan militernya di Timur Tengah kan kena serangan dari Iran. Jadi lebih baik diambangkan itu isu. Oke, nah tadi juga selain itu dari Gedung Putih, Mas Ridwan bilang kalau mereka nggak khawatir kalaupun memang ada sokongan data intelijen ke Iran. Apa yang membuat Amerika Serikat bisa sepercaya diri ini? Ya, sebenarnya itu menurut saya bukan percaya diri ya, tapi menutupi kegalauan ya. Karena memang mereka ini benar-benar kerepotan. Asesmen dari CIA dan intelijen Mossad berharap setelah wafatnya Syahid Ayatullah Ali Khamenei, mereka bisa langsung menggulingkan pemerintahan dan menguasai Iran. Tetapi ini sudah 7 hari dan serangan masih terus berlangsung dari kubu Iran. Baru saja sebelum kita live ini, saya baca ada satu balistik dengan kecepatan hampir 10 Mach yang meluncur ke arah sentral Tel Aviv, dan itu diluncurkan dari Tabriz di kota di Iran. Artinya memang semua asesmen intelijen CIA dan Mossad tampaknya harus dikalkulasi ulang. Saya setuju dengan Pak Dubes Hamid tadi bahwa memang dalam situasi damai pun kerjasama dan saling mengintai itu dilakukan, kerjasama intelijen maupun saling melakukan operasi pemantauan dan spying di negara lain. Dan kita sangat melihat ya hubungan baik antara VEVAK, Badan Intelijen Iran, dengan FSB Rusia. Selama ini hubungannya sangat bagus. Kita baca ada beberapa pelatihan bersama dan sangat memungkinkan itu dilakukan suplai data itu. Nah, Mas Ridwan, berarti kalau dengan bantuan data intelijen dari Rusia, sebenarnya posisi Iran akan semakin unggul di atas Israel dan Amerika Serikat? Ya, saya kira tidak hanya dari Rusia ya. Kita melihat 2 atau 3 hari yang lalu, satu portal berita dari China, dari Tiongkok, itu bahkan membuat liputan tentang pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Liputannya ini istimewa, kenapa? Karena derajat koordinatnya lengkap, jumlah armadanya ada berapa lengkap, pesawatnya apa saja lengkap, termasuk rute-rutenya. Itu semacam memberi kode secara terbuka ya, atau dalam kajian intelijen disebutnya open source intelligence, memberi kode secara terbuka kepada Iran untuk memastikan bahwa sasaran mereka on target. Kita tahu bahwa hari ini Iran kapasitas internetnya tinggal 4%, tetapi dalam waktu 4%, dalam situasi 4% ini pun, komunikasi intelijen di internal mereka masih berjalan. Termasuk jangan lupa, duta besar Iran di seluruh dunia, itu menjadi juru bicara yang sangat tangguh, termasuk duta besar Iran untuk Indonesia. Saya kira ini salah satu strategi yang tidak bisa disaingi oleh Amerika, karena Amerika hanya mengandalkan satu jubir, ya itu presidennya sendiri. Mas Ridwan, tapi berarti bantuan seperti apa saja yang sebenarnya bisa
diberikan oleh Rusia, kan kita tahu tidak secara terbuka, tapi bantuan apa yang bisa diberikan oleh Rusia kepada Iran dalam konflik ini? Dalam dunia intelijen itu pasti ada orang yang sudah deep di belakang garis lawan ya, atau deep undercover. Kami meyakini ada intelijen Rusia yang ada di Mossad. Kami meyakini ada intelijen Rusia yang ada di CIA. Dan mereka bisa memberikan umpan informasi bahwa kapan akan ada serangan, di mana rencananya, kemudian rencana dari mereka apa selanjutnya, itu kemudian di pass over atau dilemparkan ke PEVAK, ke intelijen Iran untuk kemudian dikaji, dirumuskan serangan baliknya. Saya kira ini pertarungan yang luar biasa, tidak hanya pertarungan antar rudal, tidak hanya pertarungan antar drone, tetapi juga pertarungan keilmiahan propaganda antar 2-3 lembaga intelijen. Oke, kalau misalnya memang ada hubungan diplomatik yang baik antara Iran dan juga Rusia, tapi kenapa Prof. Hamid kok tidak disampaikan secara terbuka saja kalau memang Rusia mau membantu Iran? Seperti apa kemesraan antara kedua negara? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, rekaman CCTV menunjukkan momen sebuah rudal menghantam di sebelah sekolah putra di Qazvin, Iran, menyebabkan kepanikan di antara siswa dan staf. Peristiwa ini muncul di tengah rangkaian serangan udara yang menargetkan berbagai lokasi di Iran. Beberapa serangan lain juga dilaporkan mengenai infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan kawasan permukiman, sehingga memicu kecaman internasional dan seruan investigasi dari PBB serta organisasi hak asasi manusia. Kita lanjutkan juga dialog bersama dengan Mas Ridwan Habib dan Prof. Hamid Awaludin. Prof. Hamid, kalau misalnya informasi intelijen Rusia untuk Iran itu valid menurut Anda, kenapa bantuan atau support dari Rusia ini tidak disampaikan belak-belakan aja? Di mana titik temu antara Rusia dan Iran sampai bisa memiliki hubungan diplomatik yang begitu erat sebenarnya? Ini kan perang, perang ya. Baik orang yang memata-matai dan yang dimata-matai pasti tidak ada yang mau mengaku. Ya kan, itu dulu filosofinya, namanya mata-mata, harus clandestine, ya. Kedua, di mana titik tautnya Iran dengan Rusia begini, siapapun yang melawan Amerika itu adalah teman Rusia. Ini kan kita kembali kepada format perang dingin ini antara dua kekuatan dahsyat kan. Sejak perang dingin, sejak perang dunia kedua selesai, kita hidup dalam perang dingin. Sampai sekarang, satu-satunya momen Rusia dengan Amerika bisa kerjasama, waktu menggempur Saddam Hussein jilid pertama. Itulah yang disebut badai gurun, ya kan? Selebihnya itu sudah saling mengintai. Nah, negara yang paling vokal melawan Amerika sejak revolusi Iran tahun 79 yaitu Iran. Yang makanya sempat diboikot 30 tahun kan? Yep. Oke. Karena posisi begitu ya Rusia akan mendukung Iran. Tapi kalau begini Prof. Hamid, lagian Iran itu sekutu Syria, terutama pada rejim Assad, dan Syria adalah sekutu Iran. Jadi tali temalinya ini kompleks sekali ini masalah. Oke, tapi Prof. Hamid, kalau dalam hukum internasional soal operasi intelijen terkait juga dengan saling memata-matai, ini seperti apa sih? Jadi gini, di hukum internasional tidak ada satupun instrumen hukum yang membicarakan tentang espionage. Satu-satunya yang ada sedikit yaitu Konvensi Internasional Den Haag tahun 1907. Ya, itu hanya menyatakan apa itu mata-mata, apa itu informasi militer. Lalu ditegaskan di dalam protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 49. Di situ dikatakan mata-mata dalam perang internasional manakala ketangkap basah
tidak bisa diberi hak istimewa dalam bentuk status prisoners of war, tawanan perang. Artinya dia diproses, dihukum itu. Lebih dari itu pengaturannya adalah pengaturan hukum nasional. Jadi tidak ada secara spesifik instrumen hukum internasional yang mengatur secara detail mengenai kegiatan mata-mata atau espionage. Oke, kemudian juga soal bantuan selain Rusia, Mas Ridwan, kenapa sebenarnya negara-negara sekutu Iran lainnya tidak ada yang juga secara terbuka memberikan dukungan atau membantu Iran dalam konflik ini? Apa konsekuensinya memangnya? Ya, semua kan sedang menghitung ya karakteristik negara-negara besar, terutama Tiongkok misalnya, itu tentu saja melakukan kalkulasi yang lebih jeli terlebih dulu, tidak buru-buru memastikan dukungan. Tapi saya kira memang karakteristik yang utama dari Iran itu senantiasa mampu membuat situasinya unpredictable. Misalnya ketika jet tempur dari Israel yang diklaim berhasil menghancurkan pangkalan-pangkalan pesawat tempur Iran, ternyata bermunculan di media sosial bahwa itu sebenarnya hanyalah lukisan gitu ya. Hanyalah lukisan yang kemudian digambarkan seperti pesawat tempur dan kemudian itu ditembak dari atas. Jadi mereka menembak lukisan. Ya, ini salah satu kelihean intelijen Iran, dan memang ini mungkin Prof. Hamid juga paham. Budaya Persia itu kan sudah lama sekali ya. Kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan negara besar. Bahkan kalau kita tanyakan, dibandingkan misalnya kebudayaan Iran dengan kebudayaan Amerika, ya Amerika kalah jauh. Amerika baru 1776 gitu kan. Sementara Persia ini sudah sejak zaman nabi-nabi di masa lalu. Jadi saya kira pertarungan ini akan panjang. Rusia dan China tentu menghitung ulang, mengkalkulasi apakah mereka akan secara terbuka memberikan dukungan atau selalu menggunakan channel-channel intelijen atau fake channel. Oke, Prof. Hamid, oke, saat ini kan juga mungkin bantuannya tidak dilakukan secara terbuka, tapi apakah ada momentum yang bisa jadi trigger untuk Rusia secara terbuka ikut turun langsung di konflik di Timur Tengah ini? Saya kira untuk ikut langsung tidak ya, karena sama-sama berhitung bahayanya kalau dua kekuatan nuklir saling berhadapan, ya. Jadi ini perang adalah perang mendukung dari belakang. Saya tidak melihat ada kemungkinan Rusia berhadapan langsung dengan Amerika, enggak. Artinya walaupun misalnya perang berlanjut lama, ada kemungkinan krisis, Rusia akan menahan diri. Begini ya, kalau perang ini berlanjut lama, Amerika kalah. Jadi Amerika harus kalau mau menangkan perang adalah secepatnya. Kenapa? Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika tidak pernah menang perang kalau perang itu durasinya lama. Lihat contohnya nih itu perang Korea, perang Vietnam, terakhir dengan Taliban. Ya Pak? Itu. Satu-satunya possibility-nya Amerika menang kalau perangnya itu berdurasi pendek. Karena andalan Amerika kan teknologi, bukan daya tahan pasukan, bukan mental tentara, bukan. Oke. Teknologi. Oke, kalau misalnya memang sebenarnya Amerika Serikat tidak bisa nih untuk perang lama, Mas Ridwan, tapi juga ada polling terbaru di Amerika Serikat kalau ternyata mayoritas warga juga tidak mau Amerika melakukan serangan ke Iran. Ini mungkin didengarkan, dipertimbangkan oleh Trump nggak dengan dua faktor ini? Pilihan Trump sekarang tinggal 3 dan tiga-tiganya buruk buat Trump. Yang pertama, dia harus menyatakan menang, menyatakan sepihak menang dan mundur ya, pasukannya mundur, tidak lagi menyerang. Dan itu pernyataan sepihak itu akan ditertawakan dunia. Karena semua tahu bahwa Iran masih bisa bertahan, rezimnya nggak ganti. Jadi opsi satunya juga merugikan Trump. Opsi yang kedua, memaksa Trump untuk mengirimkan pasukan darat atau ground invasion. Ini yang ditunggu-tunggu Iran. Karena mereka ini, jangan lupa, luas sekali. Ini 1/6 Eropa, 80 kalinya Israel luasnya itu. Jadi itu yang ditunggu-tunggu, dan gerilyanya IRGC sudah siap menanti prajurit-prajurit Amerika yang tadi kata Prof. Hamid mentalnya tidak sekuat mentalnya prajurit Iran. Yang kedua, Trump blunder juga. Yang ketiga, ini kalau nekat Trump bisa mengaktifasi protokol nuklir. Dan kalau itu terjadi, pasti Beijing akan bereaksi keras, Rusia akan bereaksi keras, dan deadlock situasinya. Jadi tiga-tiganya ini sudah merupakan zero sum game buat Trump.
Dan dia tampaknya mencoba menutupi kegelisahannya dengan jumpa pers, meledek wartawan, tertawa-tawa. Tetapi kita tahu, mungkin pakar psikologi mungkin bisa melihat bahwa wajah Trump sebenarnya sangat-sangat cemas. Nah, Mas Ridwan, selain juga Rusia yang menyokong data intelijen Iran, sebenarnya kalau negara-negara lain, kita anggap Tiongkok, apakah juga akan semakin banyak memberikan dukungan, baik itu secara tertutup maupun terbuka? Ya, jangan lupa intelijen itu ada yang disebut dengan human intelligence, ada yang disebut dengan signal intelligence, ada yang disebut dengan cyber intelligence. Saya kira cyber intelligence atau bahasa sederhananya adalah hacker. Hacker-hacker dari Tiongkok ini saya kira juga sudah bergerilya ya. Termasuk misalnya keahlian drone Iran yang mentarget radar-radar di negara-negara Teluk. Radar-radar itu kemudian di-jam beberapa detik ya, beberapa detik itu sudah sangat cukup di mana drone itu bisa masuk tanpa ada intersepsi dari rudal Patriot. Saya meyakini ya, walaupun tidak ada bukti, meyakini pasti akan ada campur tangan cyber intelligence, bisa saja itu dari Tiongkok, bisa saja dari Rusia, karena dua lembaga ini secara kapabilitas cyber intelligence-nya sangat bagus. Kalau bantuan intelijen yang bisa terus disokong dalam kondisi seperti ini, sudah 1 minggu berjalan, seperti apa saja? Ya, propaganda terutama ya, permainan intelijen ini kan permainan klaim dan permainan opini ya. Dan saya kira juga Presiden Iran baru saja kira-kira 2 jam yang lalu mengeluarkan video dan dia meminta maaf kepada negara-negara Teluk bahwa Iran tidak bermaksud menyerang negara-negara itu, tetapi mereka hanya menyerang kepentingan Amerika dan Israel yang ada di negara itu. Ini semacam gestur yang menurut saya sangat baik, dan tampaknya dengan gestur ini pastinya nanti pemimpin-pemimpin Teluk, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi pasti akan berpikir ulang untuk terus membantu Amerika dalam operasi yang merugikan semua ini. Prof. Hamid, kalau misalnya Anda melihat ada beberapa negara sekutu Amerika Serikat yang pangkalan militernya diserang oleh Iran, dengan mengetahui ada Rusia yang turut membantu memberikan data intelijen kepada Iran, apakah negara-negara di Timur Tengah ini ada kemungkinan untuk melakukan serangan balasan? Saya kira enggak ya, karena negara-negara Teluk ini kan punya kepentingan tidak memprovokasi perang bereskalasi. Ya, sama negara-negara Teluk penghasil minyak, mereka punya kepentingan menjaga ketenangan, menjaga agar perang tidak bereskalasi. Ya, kedua, mereka diserang bukan dengan tujuan diserang. Iran menyerang negara-negara tersebut karena ada pangkalan militer Iran di situ, dan itu sudah diakui oleh Iran dan sudah minta maaf. Sehingga menurut saya negara-negara Arab punya kepentingan agar perang ini segera berakhir. Punya kepentingan. Nah, kembali ke Mas Ridwan tadi. Kalau saya ditanya, jujur, opsi mana dipilih Amerika adalah opsi pertama. Dengan cara dia mengatakan begini, we pull out sebab kita sudah mencapai target. Apa? Membunuh Khamenei. Nah, itu. Pasti dia caranya menyelamatkan diri begitu. Ya. Yang kedua, kita sudah menghabisi instalasi-instalasi militer Iran. Itu caranya menyelamatkan diri. Persis dulu ketika dia menyelamatkan diri berhadapan dengan Taliban tahun 2001 kan? Nah, apa itu? Oh, kita sudah mencapai target. Taliban sudah bertanda tangan, dia tidak akan menyerang kita baik di luar Afghanistan maupun di dalam Afghanistan. We reach target kita. Mission is accomplished. Dia akan begitu nanti. Oke, berarti ini udah tinggal adu operasi intelijen dan logistik. Tapi yang mudah-mudahan tidak berlangsung lama, deeskalasi segera. Mas Ridwan Habib dan Prof. Hamid Awaludin, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.